Halo teman-teman semua, welcome to podcast Semut, semua imut. Nah, hari ini kita kedatangan dua narasumber secara langsung. Boleh diperkenalkan dulu? Halo, saya Joya. Halo, aku Laura. Satu lagi nih Kak, kita nggak boleh lupa sama satu narasumber kita yang telah hadir di Google Meet. Ada Kak Samantha, boleh say hello Kak Samantha? Halo semuanya. Ngomong-ngomong, gimana nih kegiatannya kakak-kakak sekalian akhir-akhir ini? Ya, sebagai mahasiswa aktif belajar dan dari semester akhir nih, lagi mikir-mikir ide buat skripsi. Oh gitu, bagus banget tuh Kak. Berarti harus lebih kreatif lagi ya Kak untuk menentukan judul segala macam. Benar Untuk sekali. kakak yang ini gimana nih kegiatannya? Nah, hampir sama sih Kak, cuman kalau aku sendiri, karena kan kita udah masuk minggu UAS nih gitu ya, jadi lagi sibuk ngerjain tugas aja, terus kalian mikir-mikir dulu skripsi kita apa. Oh sama ya? Iya. Untuk kakak yang di Google Meet gimana nih kegiatannya akhir-akhir ini? Kalau untuk saya sama ya seperti kakak Laura dan kakak Joya, digabung aja skripsi saya bikin juga, UAS juga saya lagi lanjutin. Wah keren banget, berarti narasumber kali ini benar-benar di mahasiswa tingkat akhir ya, dan cukup rajin-rajin nih kelihatannya. Baik, di podcast kali ini kita akan membahas materi, yaitu materi bahasa gaul. Nah, dari bahasa gaul sendiri nih kakak-kakak sekalian, definisi dari bahasa gaul itu sendiri itu apa sih Kak? Boleh dijawab Kak Laura? Nah, jadi menurut saya sendiri, bahasa gaul itu merupakan plesetan atau singkatan dari bahasa Indonesia itu sendiri gitu Kak, dan hanya dimengerti oleh kalangan-kalangan tertentu. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, mari kita lihat cuplikan berikut ini. Oke kakak, aku mau nanya nih. Tadi ada beberapa kata-kata yang ada nih di dalam di video tadi. Itu pendapat kakak apa yang mengenai kata-kata yang contohnya HQQ? Baik, saya mau jawab tentang HQQ atau biasa disebut sebagai hakiki. Hakiki itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu artinya sesungguhnya. Oke, itu dari HQQ ya yang pertama. Kemudian tadi ada nih contohnya kayak kalimat sans, kata sans itu apa ya kak? Nah, kalau sans itu sendiri, kan kita udah sering denger nih, sans aja lah gitu. Itu maksudnya kayak, ya udah santai aja gitu. Oke, kalau dari sans udah, HQQ udah, apalagi tadi, oh ya masih banyak lagi nih, yaitu ada bro, ada oke, itu apa ya kak artinya? Bro ya itu diambil dari bahasa Inggris. Bro berarti brother. Itu ya buat cowok-cowok yang biasa panggil bro, hey bro, chill bro. Sama seperti itu ya panggilan buat saudara laki-laki sebenarnya. Tapi di sini di bahasa gaul ya bro, brother artinya. Oh, untuk oke sendiri itu apa kak? Oke itu seperti iakan ajakan. Oh, Contohnya teman saya ajak kuy ke puncak. Oke. Oke teman-teman, selanjutnya aku akan nanya nih ke Kak Samantha. Menurut Kak Samantha ada nggak ya contoh bahasa gaul selain yang ada di cuplikan video tadi? Menurut saya ada sih yang biasa ini kita sering dengar ya, hoax. Hoax itu kayak sesuatu yang itu nggak benar terjadi, itu bukan faktanya. Kayak misalnya ada seseorang yang bikin pesan palsu. Nah, jadi kita itu tahu kalau itu pesan itu palsu. Nah, kita repost pesan itu kembali dengan kata-kata, guys hati-hati ya, ini pesan hoax. Terus kalau untuk anak-anak muda kayaknya bokek kayak gua lagi nggak ada duit nih, lu ajak gua keluar, gua bilang gua bokek nih, gua lagi nggak ada duit. Artinya bokek itu biasa lagi nggak ada duit. Bahasa gaulnya biasa gua sama teman-teman begitu. Kalau misalnya gua lagi nggak ada duit, diajakin yuk keluar bareng. Oh, maaf deh, gua lagi bokek, gua berarti lagi nggak ada duit. Selain dari contoh dan definisi, saya akan bertanya nih kepada kakak-kakak sekalian, sebenarnya apa dampak positif dari bahasa gaul ya kak? Nah, kalau dari dampak positifnya sendiri, kalau menurut saya bahasa gaul ini kan beragam gitu ya. Jadi bahasa gaul tadi bisa membuat orang-orang semakin kreatif. Dilihat dari dampak positifnya itu banyak sekali ya. Tapi kalau untuk dampak negatifnya itu apa aja? Semakin berkembang bahasa gaul,
semakin dilupakan bahasa baku dan bahasa Indonesia. Ini ada kemungkinan bahasa Indonesia itu hilang. Ternyata dampak negatif yang disebutkan sama Kak Joya itu sangatlah bagus sekali contohnya. Dan itu ternyata bisa menggeserkan bahasa baku Indonesia. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri podcast kali ini, sebelumnya mohon izin nih kakak-kakak, aku mau nanya mengenai pesan dan saran. Ada nggak sih untuk para anak muda nih yang memakai bahasa gaul saat ini? Itu gimana menurut kakak-kakak sekalian? Seperti teman saya di awal video udah menjelaskan tentang definisi dari bahasa gaul. Bahasa gaul itu terdiri dari kata-kata bahasa baku Indonesia dan plesetan-plesetan, dan difokuskan hanya dipergunakan dan dimengerti oleh kalangan tertentu. Jadi kita kalau mau pakai bahasa gaul ke orang-orang yang tepat. Kalau dari aku sendiri sama sih, kurang lebih sama teman saya Joya tadi. Kalau bahasa gaul itu sebenarnya boleh-boleh aja dipakai karena itu membuat kita jadi lebih kreatif gitu ya. Harus ingat-ingat gitu siapa kita bikin bahasa gaul ini, situasinya kapan aja, dan yang lebih bagus bahasa baku sih dipakai ya. Oke, terima kasih Kak Samantha dan Kak Laura, Kak Joya telah memberikan pesan dan saran bagi anak muda yang menggunakan bahasa gaul zaman sekarang. Kemudian satu lagi nih teman-teman, pesan dari kita selaku moderator, jadilah anak bangsa yang menggunakan bahasa Indonesia baku yang benar, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Demikianlah podcast yang telah kami lakukan pada kali ini. Sampai jumpa di podcast Semut berikutnya. Bye bye.